Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham dengan PBV 0,6 kali yang membagi dividen 10% per tahun. Labanya juga stabil setiap tahun. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham KDSI atau PT Kedaung Setia Industrial. Bisa teman-teman lihat di sini untuk kinerja dalam 3 tahun terakhir, jumlah asetnya mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2021. Begitu juga dengan jumlah liabilitasnya. Kemudian kita lihat sekilas untuk kegiatan bisnis perusahaan. Ternyata perusahaan ini memproduksi kotak karton gelombang dan tempat telur serta peralatan rumah tangga berlapis enamel. Nah, untuk struktur kepemilikan sahamnya, kepemilikan di masyarakat hanya 9,9% per tanggal 31 Desember tahun 2022. Dan perusahaan ini listing sejak tahun 1996 dengan kode saham KDSI. Kemudian kita lihat dari aspek ekuitasnya, ekuitas perusahaan terus mengalami pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir, begitu juga dengan modal kerja netonya. Kita masuk kepada aspek laba rugi, penjualan netonya juga terus bertumbuh setiap tahun, setidaknya dalam 3 tahun terakhir. Tapi untuk laba bruto mengalami sedikit penurunan di tahun 2022. Tapi untuk laba brutonya sedikit mengalami penurunan di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk laba usaha dan EBITDA juga konsisten mengalami pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir. Kemudian kita masuk kepada historikal harga sahamnya, bisa teman-teman lihat di sini. Di tahun 2022, harga terendahnya adalah 900, yang mana lebih tinggi dibandingkan harga terendah tahun 2021. Sedangkan untuk harga tertingginya di tahun 2022 adalah 1380, yang mana lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Kesimpulannya, kinerja saham di tahun 2022 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kita lihat sekilas untuk prospek usaha perusahaan di tahun 2023. Perusahaan ini lebih optimis untuk meningkatkan kinerja dan operasional dengan target peningkatan 5% untuk penjualan dan laba bersih. Strategi bisnis di tahun 2023, perusahaan ini melanjutkan strategi bisnis 2022, yaitu fokus on cash, melakukan inovasi produk, efisiensi pada segala bidang, dan penetrasi pasar dengan kebijakan harga, serta memperkuat jaringan distribusi. Kemudian kita bahas untuk probabilitasnya, bisa teman-teman lihat di sini, saham KDSI ini cenderung naik di bulan Juli dengan probabilitas yang mencapai 89%. Dan sejak tahun 2014 hingga 2023, probabilitas kenaikannya cukup baik dengan angka 80%. Berikutnya kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret 2023 yang disajikan dalam rupiah penuh. Pertama, jumlah asetnya yang mencapai 1,3 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan mayoritasnya berasal dari aset tetap sebanyak 488 miliar. Selain itu ada juga saldo persediaan sebanyak 333 miliar dan piutang usaha sebanyak 339 miliar rupiah. Kita bahas untuk detail dari persediaannya. Nah, ternyata mayoritas persediaan berasal dari bahan baku sebanyak 181 miliar dan saldo persediaan ini digunakan sebagai jaminan atas fasilitas hutang bank. Dan ini merupakan salah satu poin penting yang teman-teman harus pertimbangkan. Berikutnya adalah rincian piutang usaha. Bisa teman-teman lihat di sini mayoritas berasal dari mata uang rupiah dengan nominal 328 miliar yang mana belum akan jatuh tempo dengan nominal 202 miliar rupiah. Kemudian dari aspek liabilitas dengan jumlah 580 miliar yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan mayoritas berasal dari hutang usaha kepada pihak ketiga sebanyak 210 miliar rupiah. Nominal ini mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Ini merupakan rincian hutang usaha dalam bentuk mata uangnya. Nah, ternyata mayoritas berasal dari mata uang rupiah dengan nominal 195 miliar yang mengalami peningkatan dibandingkan 31 Desember tahun 2022. Dan untuk analisa umur hutang usahanya, mayoritas akan jatuh tempo hingga sampai 1 bulan dengan nominal 117 miliar rupiah. Nah, jika kita bandingkan total liabilitasnya dengan jumlah 580 miliar dan saldo kasnya dengan nominal 122 miliar, berarti perusahaan ini butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Untuk komponen ekuitasnya, total ekuitas berjumlah 752 miliar yang mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 518 miliar rupiah.
Berikutnya dari aspek laba rugi, penjualan neto berjumlah 602 miliar yang sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Tapi karena penurunan beban pokok penjualan yang jauh lebih besar menyebabkan laba brutonya masih bisa tumbuh dari 75 menjadi 84 miliar rupiah. Kita lihat detail dari penjualan neto, mayoritas berasal dari penjualan lokal sebanyak 557 miliar yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, menariknya penjualan ekspor malah mengalami peningkatan dari 37 menjadi 45 miliar rupiah. Untuk detail dari beban pokok penjualan bisa teman-teman lihat di sini, mayoritas berasal dari pembelian bahan baku dengan total beban produksi yang mencapai 508 miliar rupiah. Kemudian dari aspek laba ruginya dengan nominal 16,3 miliar rupiah yang mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2022. Hal ini wajar mengingat perusahaan juga mengalami penurunan penjualan di tahun 2023 ini. Berikutnya terkait historical EPS bisa teman-teman lihat kinerja perusahaan di tahun 2023 diproyeksikan sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dan tahun 2021, tapi masih lebih baik dibandingkan tahun 2020. Untuk aspek dividen, saham ini baru 2 kali membagi dividen saat video ini dibuat, yaitu tahun 2021 dan 2022. Yieldnya sekitar 10,5% dengan PER 7,2 dengan PBV 0,63 kali, yang berarti dengan modal 1.800 saham ini dijual lebih murah dengan angka 1.100. NPM 2,7 dengan ROE 8,7%, angka profitabilitas yang tidak terlalu menarik, dan DER-nya juga sudah cukup tinggi dengan angka 77%, meskipun masih di bawah 100%. Untuk harga saham dalam 5 tahun terakhir masih naik 124%, sempat di 1.610 tapi sempat juga di Rp525, dan harga pada saat video ini dibuat mendekati harga tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Untuk historical PBV-nya dalam 3 tahun terakhir rata-rata adalah 0,55 kali dan saat video ini dibuat diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Dulu sempat di atas 0,64 kali tapi sempat juga turun di bawah 0,51 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham KDSI. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list e-book baca saham. Yang pertama adalah strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Yang kedua adalah The Stock Market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Dan yang ketiga adalah cara cepat analisa laporan keuangan yang detailnya bisa teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.